Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saminata. Hari ini saya ingin menjelaskan P3 soal UAS Generatif AI. Mohon maaf Bu, karena saya sendirian, jadi saya buat PPT aja. Jadi untuk pertanyaan ketiga adalah, kamu memiliki ide untuk sebuah proyek menurutmu menantang dengan melibatkan AI generatif. Apa saja tantangan utama dan bagaimana kamu mengatasinya? Jadi kalau bisa saya jelaskan, eh, kalau saya ada proyek, saya ingin ada AI sebagai prediksi harga emas untuk kedepannya juga dan bisa memantau dengan cepat juga. Oke, lanjut. Untuk tantangan utama dan solusi rekayasanya adalah kita bisa bilang kalau tantangan sistemnya adalah harga emas global ini kan tidak bisa diprediksi benar-benar matang kan. Itu kadang-kadang beberapa detik dan tiba-tiba langsung berubah gitu. Bahkan beberapa jam atau beberapa menit malah. Untuk melakukan evaluasi LLM dan AI generatif secara real-time untuk data mentah setiap detik akan membebani server. Kalau misal kita pakai sistem server langsung kayak muter-muter mulu atau kayak semacam kita naruh data di server terus tinggal ambil itu kan servernya bakal penuh kan, maka amat lama membebani server juga dan merusak proses responsif pengguna. Solusinya adalah pemisahan data di coupled architecture. Pertama, kita ada front-end feed. JavaScript murni langsung ngambil data harga real-time melalui .ai atau Metaprice API tanpa proses AI. Schedule AI Engine. AI hanya dipicu secara berkala, misalnya 4 jam sekali untuk memproses analisis fundamental dan atau sentimen makro. Lanjut, untuk sensitivitas dan kombinasi finansial, pertama, larangan ekspektatif AI dilarang memberikan instruksi langsung seperti beli sekarang demi kepatuhan hukum finansial. Seperti beberapa kasus yang kayak saham, kita nggak bisa ngebuat AI yang seakan-akan nyuruh penggunanya atau yang mantau untuk maksa untuk beli emas atau ngejual emas sekarang juga. Kita hanya membuat aplikasi seakan-akan jadi saran. Lanjut, untuk news summarization, AI diperlukan untuk pengakuan berita mendapat tinggi seperti data inflasi CPI dan pergerakan suku bunga dan fin. Lanjut, untuk sistem AI terpercaya, integrasi interval augmented generation AI dikunci hanya pada portal berita terpercaya. Jadi mereka ngambil datanya yang pasti terpercaya dan pasti ada ininya juga, udah terverified juga. Jadi mereka nggak mungkin ngambil data ngasal kayak ngambil data kayak di Google gitu. Lanjut. Untuk analisis sentimen dan istilah teknis, lokalisasi LLM, membaca dan menyaring berita finansial global berbahasa Inggris secara instan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia kontekstual. Tentu nggak bukan bahasa Indonesia doang, kita juga bisa ambil data dari negara lain, kayak contoh negara Jepang atau negara mana. Lanjut untuk gaya bahasa lama, sistem form diatur agar LLM berperan sebagai analisis keuangan lama pemula. Jadinya menyajikan berita finansial dengan gaya yang santai dan mudah dipahami. Ini juga sangat penting ya. Untuk kalau misalnya anak-anak muda itu kan dia kan maunya bahasanya yang sangat ini ya, simple gitu. Gak banyak tele-tele, gak banyak bahasa yang aneh-aneh. Lanjut, untuk glosarium interaktif menyatakan definisi instan untuk terminologi bahasa yang sulit dipahami. Seperti hangvis, ketat, dobis, langga, dan beres mah. Ya, nih, untuk tren historis sentimen emas 2025-2026. Tentu ya, karena dolar, dolar turun, otomatis harga emas pasti naik. Itu sudah jelas. Kayak contoh di 2024, naik, naik, naik. Di pertengahan 2025, saya kurang tahu kenapa. Tapi di 2026 ini karena banyak perang, segala macam, langsung naik tinggi ya. Sekarang aja kayak 1 gram ini udah kayak 1,2 apa ya. Lanjut. Oke. Untuk arsitektur dan aliran data sistem. API ingest pengambilan harga pasar spot secara langsung lewat API independen secara real time dan aja filtering tentu yang paling penting aja filteringnya.
Pengumpulan berita standar terpercaya Reuters CNBC untuk dianalisis oleh AI. Lanjut ke LLM processing. AI memproses rangkuman sentimen makro dan istilah teknis dengan prompt terarah. Istilahnya simpel sih. Kita dari API ingest kita ngambil data, AIG filtering kita filter datanya mana yang salah. Lanjut ke LLM processingnya yang buat rangkumannya. Lanjut ke clean delivery untuk UI menyajikan visual agak emas dan rangkuman sentimen santai dalam bahasa Indonesia. Bahasa lain. Itu aja dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.